Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Rizkia Rahma dengan NIM 2108171191, kelas Perbankan Syariah kelas F semester 6 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan skripsi kualitatif saya. Pada proposal skripsi kualitatif ini ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama ada judul, kemudian yang kedua latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, yang kelima landasan teori yang digunakan, dan kemudian yang keenam metode penelitian. Judul proposal skripsi kualitatif saya ialah analisis mekanisme pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah, studi kasus pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. Kemudian pembahasan yang kedua ialah mengenai latar belakang masalah. Ialah bahwasanya Bank Syariah ini merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah. Dengan berbasis syariah ini, semuanya produk-produk yang ada di dalam Bank Syariah mengenai produk-produk pembiayaan atau produk-produk perhimpunan dana, semuanya harus berbasis syariah. Kemudian Bank Syariah ini dalam kinerjanya diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pada UMKM, usaha kecil menengah. Terus kemudian pembiayaan merupakan tugas pokok bank selain dari perhimpunan dana, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan, seperti contohnya UMKM. Dalam penyaluran pembiayaan ini juga harus di dalam lingkup aturan sesuai syariah. Kemudian apa saja perihal di dalam dari pembiayaan mikro UMKM ini pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun? Selengkapnya kita bahas selanjutnya. Rumusan masalah apa yang seharusnya kita kaji, yang kita dalami sebagai rumusan masalah untuk penelitian proposal skripsi ini, yakni yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan mikro dapat memberikan kemudahan bagi nasabah. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis pembiayaan mikro ditinjau dari penggunaan dana kesesuaian dengan prinsip syariah. Kemudian saya akan membahas subbab yang keempat, yakni kajian pustaka penelitian terdahulu. Dengan adanya 7 penelitian terdahulu, sebagai acuan saya menemukan masalah-masalah yang akan saya teliti pada proposal skripsi kualitatif kali ini. Yang pertama, adanya kontribusi pembiayaan mikro terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM nasabah Bank BRI Syariah kantor cabang induk Gubeng Surabaya yang diteliti oleh Melik Citra Agustiningrum. Di sini berbeda dengan judul yang saya teliti. Judul di sini mengenai kontribusi pembiayaan mikro, sedangkan pada penelitian saya analisis pembiayaan mikro. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitiannya Lutkiyah dengan judul aplikasi pembiayaan akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah. Nah, di sini adanya perbedaan. Perbedaannya jelas. Mengenai judulnya adanya aplikasi pembiayaan mikro, pembiayaan akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, sedangkan pada penelitian saya yakni analisis pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah. Kemudian yang ketiga, penelitian dengan judul analisis penilaian KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya terhadap kelayakan perilaku calon nasabah pembiayaan mudharabah mikro. Penelitian oleh Sylvia. Di sini memang adanya perbedaan dengan penelitian saya mengenai analisis penilaian KJS BMT, sedangkan pada penelitian saya analisis mekanisme pembiayaan mikro. Terus kemudian yang keempat, adanya aplikasi 6C dalam analisis pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Malang yang diteliti oleh Nurul. Perbedaannya yakni aplikasi 6C dalam analisis pembiayaan dengan analisis mekanisme pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah milik saya. Kemudian
Yang kelima, berjudul Aplikasi Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah pada Baitul Mal buat Tamlil BNT Ahmad Yani Malang, yang diteliti oleh Farika. Di sini jelas perbedaannya, yakni aplikasi pembiayaan kongsi dan rumah syariah dengan penelitian saya, yakni analisis mekanisme pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah. Jelas berbeda. Kemudian yang keenam ada ini dari jurnal internasional, yakni Determinants of Economic Performance of Microcredit Client and Prospect for Islamic Microfinance in Malaysia oleh Norma MC Set dan Juritsa Duasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya permintaan besar untuk produk keuangan mikro syariah di Malaysia. Kemudian yang ketujuh yakni Where to Microfinance oleh Gary M. Waller. Di sini penelitian ini menunjukkan bahwa industri keuangan mikro dicirikan oleh perpecahan atau debat antara dua kubu yang mewakili pendekatan yang sangat berbeda keuangan mikro. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai landasan teori apa saja yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan landasan teori yakni pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro di sini kita harus mengetahui apa definisi pembiayaan itu tersendiri. Tetapi sebelum kita mengetahui dari definisi pembiayaan, bahwasanya asal kalian tahu pembiayaan ini selalu berkaitan dengan bisnis, selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis apapun itu. Nah, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pada pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Salah satunya sebagai pemenuhan kebutuhan produksi pada usaha atau UMKM. Kemudian yang kedua, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik untuk individu maupun untuk badan usaha. Terus kemudian fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan diberikan oleh bank syariah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Kemudian teori yang keempat, adanya tujuan pembiayaan, yakni untuk meningkatkan ekonomi umat, baik masyarakat semuanya, masyarakat secara individu maupun masyarakat secara kolektif. Kemudian tujuannya tersedianya dana bagi peningkatan usaha, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalani dalam skala kecil diperbesar. Kemudian adanya terjadi distribusi pendapatan. Dengan masyarakat usaha produktif, maka distribusi pendapatan yang akan diperoleh semakin besar dengan aktivitas-aktivitas usahanya. Kemudian teori selanjutnya yakni pengertian pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa perhimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro kecil dikelola oleh pengusaha mikro, yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Kemudian tujuan pembiayaan mikro untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di lembaga keuangan. Baik, itu merupakan sedikit pemaparan dari landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Kemudian kita membahas pembahasan yang terakhir, yakni metode penelitian. Pada metode penelitian ada berbagai aspek yang harus kita ketahui, yakni adanya jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Nah, penelitian ini memang secara langsung terjun ke lapangan dengan metode observasi, mencari secara langsung pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun, wawancara dengan
pihak-pihak yang ada atau yang menangani pada pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun tersebut. Kemudian mengenai data dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali kelengkapan data. Adanya data primer. Data primer langsung dari sumber penelitian yang berkaitan. Kemudian adanya data sekunder. Ini merupakan data atau sumber pendukung dari buku-buku literatur lain. Kemudian pada teknik pengumpulan data adanya beberapa teknik. Yang pertama adanya observasi langsung kepada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. Kemudian dokumentasi berupa catatan-catatan yang sudah berlalu, dokumen-dokumen yang tersimpan pada Bank BRI sana yang perlu kita ambil untuk penelitian ini. Kemudian wawancara terhadap orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. Kemudian ada teknik pengolahan data, adanya editing, kemudian adanya organizing, kemudian adanya penemuan hasil. Dan teknik analisis data, saya atau peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Demikian pembahasan yang dapat saya jelaskan untuk pemenuhan tugas. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum